Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Marilah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita masuk ke tema 9, kayanya negeriku. Nah, siapkan peralatan tulismu, siapkan buku paketmu dan LKSmu. Mari kita mulai belajar. Masih dengan Pak Joko, semari semangat untuk belajar. Kita mulai pelajaran hari ini. Di tema 9 kali ini, kamu akan belajar mengenai berbagai kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal ini akan membuat kamu lebih tahu bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya alam dengan bijaksana. Kali ini kita masuk di subtema 1 dengan judul kekayaan sumber energi di Indonesia. Dan kita masuk ke pembelajaran 1. Kita harus banyak bersyukur hidup di bumi Indonesia. Bangsa yang dikaruniai sumber daya, salah satunya sumber daya energi, mulai dari minyak, gas, sampai dengan yang bukan minyak. Perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri adalah sebuah bendungan dengan air yang dialirkan sehingga menjadi air terjun. Dan yang sebelah kanan adalah, kamu tahu, ini adalah listrik yang dialirkan. Apa hubungan kedua gambar ini? Mari kita bahas pada pembelajaran berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Yang kedua, berapa banyak sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Seberapa sering kamu menggunakan sumber energi air dan listrik dalam kehidupan sehari-harimu? Nah, kita jawab satu persatu. Tapi sebelumnya, kita harus tahu apa itu energi. Energi adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan usaha. Energi bisa berasal dari berbagai sumber, seperti makanan, air, matahari, angin, minyak bumi, listrik, dan masih banyak lagi. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sebagai sumber energi. Nah, kembali ke pertanyaan ini, apakah air dan listrik termasuk sumber energi? Betul sekali, air dan listrik termasuk sumber energi. Berapa banyak sumber energi air di sekitar kita? Banyak sekali. Kita bisa menemukannya di sekitar kita. Seberapa sering kita menggunakan energi air dan listrik? Kita sering menggunakan itu, bahkan setiap hari kita menggunakan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang perhatikan gambar berikut. Ini adalah air terjun atau air yang mengalir dan menggerakkan tubir atau kincir. Kemudian, turbin atau kincir ini menggerakkan generator listrik. Nah, generator listrik ini menghasilkan listrik yang digunakan untuk dialirkan ke rumah-rumah, digunakan untuk membantu kehidupan manusia setiap hari. Nah, ayo kita membaca. Bacalah bacaan berikut baik-baik. Air dan listrik. Air memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satu pemanfaatan air yang sangat cerdas adalah sebagai pembangkit listrik tenaga air, atau disebut PLTA. Manfaat air yang sangat besar dan berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Oleh sebab itu, harusnya diimbangi dengan kesadaran menjaga sumber air dan yang ada di bumi. Membuang-buang air merupakan perbuatan yang tidak bijaksana. Air dan listrik menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kegiatan sehari-hari akan terganggu ketika pasokan air dan listrik terganggu. Di Indonesia, pembangkit listrik tenaga air adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik pada masyarakat.
Banyaknya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin, untuk kemudian membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup berlimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Kincir-kincir ini akan dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan energi listrik. Makin deras aliran air, semakin kencang kincir berputar, energi listrik yang dihasilkan pun akan semakin besar. Dengan adanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, maka aliran listrik pun sampai ke rumah-rumah. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari, seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Sekarang coba lakukan. Tekan saklar lampu di rumahmu. Bagaimana lampu bisa menyala? Nah, ini jawabannya. Saat saklar lampu ditekan, energi listrik mengalir ke lampu, sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Coba temukan perubahan energi listrik di rumahmu atau di peralatan-peralatan rumahmu. Tulislah di buku tugasmu. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Ini adalah lingkungan sebagai tempat mencari makan. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Ini adalah lingkungan sebagai tempat bekerja. Yang ketiga, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan bagaimana jika suasana lingkungan rumah kamu dipenuhi dengan sampah yang bau. Tambahan lagi, bising, penuh asap, pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam, tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti ini, bukan? Nah, berarti kita harus menjaga lingkungan kita dan mencari tempat tinggal yang nyaman untuk kita tinggali. Ini adalah lingkungan sebagai tempat tinggal. Setelah membaca bacaan tadi, apakah informasi yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Lengkapilah peta pikiran yang ada di buku paketmu seperti gambar berikut. Lengkapi, jawablah pertanyaan dari peta pikiran yang ada di buku paketmu. Silahkan ditulis di buku tugasmu. Demikian yang Pak Guru sampaikan untuk pelajaran hari ini. Jangan malas mencatat, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan patuhi bimbingan orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.